Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Purwaningsih dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan perkongsian dalam Islam untuk memenuhi mata kuliah studi fikih dalam ujian PTS. Macam-macam perkongsian dalam Islam. Yang pertama syirkah, yang kedua musaqah, yang ketiga mukhabarah, yang keempat muzaroah, yang kelima mudorobah, dan yang keenam murabahah. Yang pertama adalah syirkah. Syirkah secara bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih menjadi satu sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung secara bersama. Rukun syirkah. Yang pertama adanya pihak yang bersyirkah, yang kedua pihak atau lebih melakukan akidah ini, yang ketiga mauqut alih. Syarat syirkah yang pertama adanya aktivitas untuk mengelola modal, yang kedua modal harus jelas, yang ketiga modal dapat dicampur antara pemodal satu dengan pemodal yang lainnya, yang keempat saling memperbolehkan antara pemodal satu dengan yang lainnya untuk membelanjakan dari modal tersebut, yang kelima untung dan rugi ditanggung secara bersama-sama. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkah amlak dan yang kedua syirkah uqud. Syirkah amlak ini sering disebut dengan syirkah kepemilikan. Maksudnya, dua orang atau lebih yang memiliki benda atau harta, yang harta tersebut bukan dari syirkah melainkan dari wasiat seseorang. Syirkah amlak dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkah jaber dan yang kedua syirkah ikhtiar. Syirkah jaber adalah syirkah secara terpaksa, sedangkan syirkah ikhtiar adalah kerjasama antara dua orang atau lebih karena adanya kontrak. Pembagian syirkah yang kedua adalah syirkah uqud. Syirkah uqud adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang didahului transaksi dalam penanaman modal. Syirkah uqud ada 5. Yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan adalah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal, lalu keuntungan dari itu akan dibagi secara rata. Yang kedua yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan modal. Yang dimaksud di sini contohnya kedua orang nelayan yang pergi melaut secara bersama-sama di dalam satu perahu. Yang ketiga yaitu mudorobah. Mudorobah adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dengan ketentuan yang satu memberikan kontribusi kerja dan yang kedua memberikan kontribusi modal. Contohnya, si A memberikan modal 10 juta kepada si B untuk mengembangkan usahanya. Dan yang kelima adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah yang didasarkan kepada keahlian seseorang dan orang yang lainnya memberikan kontribusi modal. Contohnya, ada seseorang yang memberikan modal 20 juta kepada desainer atau penjahit untuk mengembangkan modal dari tersebut karena orang yang memberikan modal tidak bisa mengembangkannya. Yang keenam atau yang terakhir adalah syirkah mufawadah. Adalah syirkah yang menggabungkan antara syirkah inan, abdan, mudorobah, dan wujuh. Sedangkan contoh lain dalam perkongsian adalah musaqah.
Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap untuk menggarap kebunnya dengan kesepakatan akan bagi hasil. Rukun dari musaqah yang pertama adalah pemilik dan penggarap kebun, yang kedua adanya pekerjaan yang jelas, yang ketiga hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan ketentuan, yang keempat adanya akad. Contoh yang ketiga dari perkongsian dalam Islam adalah mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Biasanya praktek mukhabarah ini terjadi pada tanaman yang bibitnya relatif mahal, seperti cengkeh, vanili, dan lain-lain. Pembagian yang keempat dari perkongsian Islam adalah muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap, sedangkan bibitnya dari penggarap. Muzara'ah ini terjadi pada bibit-bibit yang relatif murah, contohnya padi, jagung, palawija, dan lain-lain. Yang kelima adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal yang memberikan modal kepada pengelola dengan ketentuan bagi hasil. Jika terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlak, dan yang kedua, mudharabah muqayyadah. Yang dimaksud mudharabah mutlak adalah pemilik modal memberikan keluasan penuh kepada pengelola. Maksudnya keluasan adalah keluasan dalam jangka waktu, dan pengembangan dari modal tersebut. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, adalah pemilik modal menentukan syarat atau pembatasan kepada pengelola. Contohnya, jangka waktunya dibatasi dan pekerjaan yang diperbolehkan itu juga dibatasi. Yang terakhir adalah murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyebutkan perolehan dan untung yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.